Yang penting yang di belakang. Selamat sore Bapak Ibu warga lingkungan Stefanus. Selamat bertemu kembali di dalam pertemuan rutin BKSN di bulan September ini. Sekarang sudah memasuki pertemuan yang ketiga dengan tema menjadi umat yang berbela rasa. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu pembukaan dari teks halaman 49, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Di Indonesia, sejak kasus COVID-19 ditemukan pada pertengahan Februari 2020, telah menimbulkan kesulitan ekonomi yang berdampak sangat besar. Tanggung jawab untuk membantu rakyat yang mengalami keterpurukan di Indonesia tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi membutuhkan gerakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang menarik diberitakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo pernah menerima 2 anak SD yang ingin menyumbangkan seluruh tabungan mereka. Berita ini diikuti oleh anak lain yang juga menyumbangkan tabungannya kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Di Jakarta, ada seorang anak perempuan kelas 3 SD bernama Aksen yang sering turut menyaksikan channel YouTube Bible Learning with Father Joseph bersama neneknya. Tergerak juga ketika menyaksikan video singkat bagaimana Romo Yosef bersama para frater dari Seminari Tinggi Keuskupan Jakarta membagi-bagikan makanan atau sembako kepada pemulung dan orang-orang miskin di jalanan. Aksen meminta neneknya untuk menelpon Romo Yosef karena ingin menyumbangkan uang celengannya. Romo Yosef menyarankan agar Aksen dibantu oleh orang tuanya untuk membeli nasi bungkus dan masker. Lalu turun langsung membagi-bagikan makanan dan masker tersebut kepada masyarakat. Anjuran itu dilakukan Aksen dengan penuh semangat, dengan mengalami sendiri secara langsung bagaimana memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Diharapkan Aksen bertumbuh menjadi anak yang peka dan berbela rasa. Contoh-contoh upaya mewujudkan solidaritas di atas dapat dijadikan gerakan di antara umat basis atau lingkungan maupun umat wilayah, paroki, bahkan ketika kita terlihat di masyarakat luas. Dari sinilah tugas murid-murid Kristus sebagai garam dan terang dunia dapat diwujudkan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas landasan kitab suci, di mana kita akan melihat bahwa sudah sejak zaman gereja perdana,
Jemaat Kristiani selalu mengupayakan keadilan dengan cara memupuk rasa solidaritas di antara mereka. Yesus sangat menghargai kebesaran iman dan solidaritas mereka yang terhadap orang-orang yang sakit. Buah dari semuanya itu adalah daya kesembuhan yang dialami oleh orang-orang yang mereka bantu. Kita lanjut dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu, agar lebih memahami dan pada waktunya melaksanakan apa yang telah Engkau firmankan dalam kitab suci. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjut dengan bacaan Alkitab dari Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Untuk ulasan bacaan tersebut di atas, dalam perikop ini Injil Markus hendak menekankan bahwa sejak awal gereja perdana, jemaat Kristiani sudah memperlihatkan rasa solidaritas terhadap mereka yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dalam beberapa kisah kesembuhan dalam Injil, diceritakan ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus sambil membawa orang-orang sakit yang sudah tidak berdaya. Hal itu bisa kita lihat dalam Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56 yang bercerita tentang kedatangan Yesus ke Genesaret.
Yesus sudah dikenal sebagai pribadi istimewa. Orang yang banyak melihat Yesus tidak langsung pergi sendiri kepada Yesus. Dikatakan, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Dari kutipan singkat ini, kita bisa melihat pribadi-pribadi yang tidak egois, mementingkan keperluan mereka saja, tetapi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang berbela rasa kepada mereka yang lemah. Dalam Markus bab 2 ayat 1-12 yang akan kita bahas sore ini, peran aktif bela rasa kepada mereka yang sakit semakin dipertajam lagi pada waktu tersiar kabar tentang kedatangan Yesus di Kapernaum. Orang banyak datang berkerumun sampai penuh sesak, bahkan sampai di depan pintu, sehingga tidak ada tempat lagi. Yang menarik adalah lagi-lagi ketika orang banyak mendengar Yesus datang, mereka membawa orang-orang yang sakit bersama mereka. Diceritakan ada orang-orang membawa orang sakit yang digotong oleh 4 orang. Tidak dijelaskan dalam Injil Markus apakah orang sakit yang dibawa ke hadapan Yesus adalah keluarga, saudara, atau sahabat dari 4 orang yang menggotongnya. Dari kalimat Markus bab 2 ayat 3, kita bisa melihat bahwa si sakit hanya pasif dan diam saja. Yang aktif adalah orang-orang yang membawanya. Dikisahkan bagaimana mereka dengan susah payah menggotong si sakit untuk dibawa kepada Yesus. Bahkan bukan sebuah tugas mudah karena mereka dihalangi oleh orang banyak yang memenuhi rumah itu. Kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi ternyata tidak mematahkan semangat dan usaha keempat orang tersebut. Mereka berjuang untuk naik ke atap rumah, membuka pintu kecil di situ, dan menurunkan si sakit. Persis di hadapan Yesus. Alhasil, Yesus menghargai iman mereka, baik iman si sakit maupun iman dari 4 orang yang bersusah payah membawa si sakit. Iman dan usaha yang gigih ternyata mengatasi semua rintangan yang dihadapi. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang percaya dan tidak menyerah terhadap segala kesulitan hidup. Yesus segera mengabulkan permohonan mereka dengan mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut, sehingga ia dapat bangun, bahkan mengangkat tilam bekas tempat tidurnya, serta berjalan keluar di hadapan semua orang yang hadir. Kisah si sakit yang disembuhkan oleh Yesus tidak berhenti sampai di sini saja. Di ayat 12 diceritakan, setelah orang banyak melihat karya penyembuhan itu, mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kuasa Allah yang dialami si sakit mendatangkan sukacita dan rasa percaya yang semakin kuat di tengah-tengah umat yang menyaksikannya. Rasa solidaritas dalam membawa orang sakit dan berkebutuhan khusus adalah dasar dari berlaku adil, khususnya kepada mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dari kisah di atas, kita semakin diteguhkan bahwa sebagai orang beriman, kita perlu saling menolong dan juga dengan rendah hati membiarkan diri kita ditolong oleh orang lain. Semangat ini janganlah pernah luntur di tengah-tengah komunitas beriman Kristiani, karena inilah salah satu jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Dari bacaan tersebut di atas, kita dapatkan beberapa butir permenungan yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah berdasarkan perikop di atas, bagaimanakah orang lumpuh dan orang banyak mengatasi halangan untuk sampai kepada Yesus. Yang kedua, apakah 4 orang yang membawa orang lumpuh mempunyai kepentingan pribadi masing-masing dengan Yesus,
Apakah mereka mempunyai pamrih? Yang ketiga, apa yang dapat kita perbuat bila melihat ada orang yang menghadapi kesulitan dan tidak berdaya? Yang keempat, kita juga sering bertemu orang yang mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Yesus. Apakah yang dapat kita lakukan? Dengan butir-butir permenungan tersebut, monggo silakan Bapak Ibu kalau mau sharing pengalaman pribadi yang sesuai dengan bacaan yang kita ambil di sore hari ini, pengalaman pribadi yang dapat meningkatkan iman kita, kepedulian kita untuk berbela rasa terhadap sesama. Mungkin bisa di-sharing nanti setelah pembawaan tema ini berakhir. Kemudian membangun niat, kita diajak untuk merenungkan secara pribadi, merumuskan hal-hal yang akan diterapkan dalam kaitannya dengan tema pertemuan ini. Demikian Bapak Ibu, tema pertemuan BKSN pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan sampaikan doa umat. Mungkin dari Bapak Ibu nanti yang akan menyampaikan doa umat, dipersilahkan. Kita mulai doa umat. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi bangsa kami. Terlebih bebaskanlah bangsa kami dari wabah corona yang sedang melanda dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat lingkungan Santo Stefanus. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberi kesehatan kepada umat di lingkungan Santo Stefanus. Dan apabila ada yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah dan angkat penyakitnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi warga lingkungan Santo Stefanus yang terkena dampak pandemi. Semoga Engkau memberi kekuatan dan Kau bukakan pintu rezeki, kesehatan dan keselamatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, demikian antara lain permohonan-permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan bersama-sama doa penutup. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Banyak hal yang kami bicarakan dan sharingkan bersama setelah merenungkan sabda-Mu dalam Injil Markus ini. Berilah kami kemampuan agar dapat berlaku solider terhadap sesama kami, terutama bagi orang yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dengan dasar solidaritas sebagai langkah awal, kami percaya akan menuju kepada tindakan berlaku adil. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup dari halaman 46, Betapa Hatiku. Betapa hatiku. 1, 2, 3. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
milikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali di minggu keempat pada pertemuan keempat. Shalom. Sampai jumpa.